Makhluk ini adalah hasil eksperimen manusia untuk melawan kematian. Victor mempresentasikan penelitiannya di depan para ilmuwan. Penelitian itu tentu saja mengejutkan semua orang, namun sebagian besar profesor menganggapnya tidak bermoral dan menistakan Tuhan. Di saat itu juga ada seorang pria nyentrik yang sangat tertarik dengan temuan Victor itu. Dalam perjalanan pulang, Victor dihampiri oleh pria nyentrik tadi. Pria ini bernama Hendrik Herlander. Dia datang membawa sepucuk surat dari adik Victor yaitu William. Dia menulis bahwa dia akan segera menemui Victor untuk memperkenalkan tunangannya. Di sini Herlander yang kagum pada hasil eksperimen Victor kemudian mengundangnya datang ke rumahnya. Keesokan harinya Victor menepati undangan itu. Di rumah besar milik Herlander, dia melihat sang tuan rumah yang ternyata memiliki hobi fotografi. Namun kejutan sesungguhnya datang ketika Herlander menunjukkan temuannya, yaitu sebuah model anatomi tubuh hasil dari penemuan para dokter muslim di masa lampau, yang menggambarkan sistem getah bening manusia. Menurutnya sistem ini menyimpan rahasia, regenerasi, dan kehidupan abadi. Dia meyakini dengan kecerdasan Victor, mereka bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa. Herlander bahkan menawarkan diri untuk menjadi pendana utama dalam penelitian Victor. Meskipun begitu, Victor belum langsung menerima tawaran itu dan mengatakan akan mempertimbangkannya terlebih dahulu. Tidak lama berselang, Victor akhirnya bertemu dengan adiknya William dan tunangannya Elizabeth. Dalam jamuan makan sore ini, Victor sempat membahas teorinya tentang regenerasi manusia. Namun gagasan itu langsung ditentang oleh Elizabeth karena dianggap bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tapi sejak pertemuan itulah, Victor justru merasakan gejolak aneh di dalam dirinya terhadap Elizabeth. 2 minggu kemudian, Victor, William, dan Herlander pergi survei ke sebuah menara tua di tebing-tebing laut yang akan dijadikan sebagai laboratorium penelitiannya. Bangunan itu kokoh dan terisolasi, sangat cocok untuk melakukan penelitian besar. Herlander menjamin semua kebutuhan biaya riset Victor akan dia tanggung, dan dari situlah Victor akhirnya menyetujui kerjasama dengan Herlander. Di hari berikutnya, Victor mulai mencari subjek uji coba dengan mengunjungi tempat para narapidana yang akan dihukum mati. Di sana dia mencari tubuh yang kuat dan utuh sebagai bahan uji cobanya. Setelah memesan mayat, Victor melihat Elizabeth yang baru saja membeli buku. Karena penasaran, Victor pun mengikuti wanita itu hingga ke bilik doa dan menyamar sebagai pendeta agar bisa berbicara dengan Elizabeth. Elizabeth ternyata sadar jika yang dia ajak bicara bukan Romo tapi Victor. Meskipun kecewa, Victor tetap mencoba mendekatinya dan akhirnya berhasil mengajaknya makan malam. Di sini Elizabeth bercerita tentang ketertarikannya pada serangga yang menurutnya makhluk paling murni di dunia. Tak lama Victor lalu memaksanya berdansa untuk mencairkan suasana. Keesokan paginya, ilmuwan gila ini pun berusaha untuk menghidupkan kembali mayat manusia itu. Victor meyakini bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Seiring berjalannya waktu, William bekerja keras membangun laboratorium lengkap untuk kakaknya. Sementara itu Victor dengan liciknya memanfaatkan keadaan tersebut untuk terus berduaan dengan Elizabeth. Singkat cerita, setelah semuanya siap, Victor mulai bereksperimen menghidupkan manusia buatannya, namun semua upayanya gagal. Tekanan juga datang dari Herlander yang mendesak Victor agar segera menyelesaikan penelitiannya. Menurutnya, perang sebentar lagi akan berakhir dan sumber dana Herlander semakin menipis. Pada suatu malam, Elizabeth tiba-tiba datang ke ruangan kerja Victor. Dia mengaku kagum pada pencapaian Victor, tapi pria itu justru menyatakan perasaannya bahwa dia jatuh cinta. Namun Elizabeth tetap saja menolaknya, karena sudah berjanji setia pada William. Penolakan itu tentu saja membuat Victor sangat frustasi. Setelahnya dia pun melampiaskan kekesalannya pada makhluk ciptaannya itu. Victor pun menghubungkan aliran listrik dari baterai ke sistem getah bening mayat tersebut. Dan kali ini eksperimen itu berhasil. Beberapa hari kemudian setelah perang berakhir, Victor ditemani Herlander mengumpulkan beberapa jasad prajurit yang gugur di medan tempur. Setelah itu dari potongan-potongan tubuh beberapa mayat, Victor menyusun satu persatu bagian untuk menciptakan manusia baru. Semua proses itu disaksikan langsung oleh Herlander yang sibuk mendokumentasikan hasil kerja Victor, sehingga akhirnya tubuh sempurna itu terbentuk. Di malam harinya badai pun datang. Victor pun bergegas meletakkannya di tengah menara dan menunggu datangnya petir untuk mengalirkan energi kehidupan. Namun sebelum proses dimulai, dia menemui Herlander dan menemukan fakta mengejutkan. Herlander ternyata mengidap penyakit yang sudah parah. Ternyata itulah alasan mengapa dia begitu terobsesi pada penelitian Victor ini. Setelah ketahuan, Herlander akhirnya memohon agar Victor mau menggabungkan sebagian tubuhnya ke dalam ciptaannya. Namun Victor menolak keras, karena dia takut penyakit itu justru mengacaukan stabilitas makhluk yang telah dia bentuk dengan sempurna. Di tengah hujan badai, Victor lalu memanjat ke puncak untuk memasang alat pemancing petir. Setelah Victor turun, Herlander masih saja ngotot agar menuruti permintaannya, karena dialah yang telah mendanai semua penelitian ini. Tapi Victor tetap teguh pada pendiriannya, sehingga di tengah perdebatan itu, Herlander terpleset dan jatuh. Hal itu pun membuat kepalanya pecah dan tewas seketika.
Meski begitu, Victor yang sudah gila dengan ambisinya tidak berhenti. Dia terus melanjutkan eksperimennya dan sesaat kemudian alat tersebut aktif. Sambaran petir yang begitu dahsyat mengalir deras ke tubuh ciptaannya, menandakan kehidupan mulai terbentuk. Namun saat Victor memeriksanya, eksperimen itu gagal karena makhluk itu tampak tidak bernyawa. Dari situlah Victor merasa telah dibohongi oleh malaikat kegelapan. Dia pun kemudian tidur dan kembali bermimpi tentang malaikat kegelapan. Namun di keesokan paginya saat terbangun, Victor dibuat kaget saat melihat makhluk ciptaannya ternyata hidup. Victor pun girang bukan mainnya. Meskipun tubuh itu hidup, makhluk tersebut tampak tidak tahu apa-apa. Seperti bayi yang baru lahir, dia meniru setiap gerakan dan ucapan Victor. Termasuk saat Victor menyebutkan namanya sendiri. Victor lalu membawa makhluk tersebut ke ruangan bawah tanah menara. Makhluk ini tidak mengenal air, api, serta rasa panas dan dingin. Demi keamanannya, Victor pun akhirnya memborgol makhluk itu. Namun lama-kelamaan Victor merasa ciptaannya itu tidak berguna dan justru menjadi beban bagi pikirannya. Hingga pada suatu hari, makhluk itu secara tiba-tiba memegang pisau cukur. Dia tidak merasa sakit karena luka yang ditimbulkan oleh pisau itu. Yang anehnya lagi, luka itu langsung sembuh begitu saja. Hal ini tentu saja membuat Victor semakin bingung dan ketakutan. Tidak lama kemudian, William dan Elizabeth datang mengunjungi Victor karena tidak mendapatkan kabar dari Herlander. Victor pun menyambut mereka dengan wajah tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika Elizabeth mendengar suara dari bawah menara, dia diam-diam turun dan memeriksanya. Di sanalah dia menemukan makhluk ciptaan Victor yang dirantai sendirian. Elizabeth merasa iba melihat kondisinya yang begitu menggenaskan. Dia pun pergi menemui Victor dan bertanya siapa sebenarnya makhluk di bawah sana. Lalu Victor pun memperkenalkan makhluk itu kepada William dan Elizabeth. Dia berkata bahwa semua fungsi tubuh makhluk itu berjalan dengan baik. Hanya saja dia tidak memiliki kecerdasan seperti manusia. Di malam harinya, Elizabeth kembali menemui makhluk tersebut yang sedang duduk. Dia memandangi aliran air yang keluar menuju lautan. Dengan polos, makhluk itu memberikan daun yang dia temukan. Elizabeth tersenyum dan mengajari makhluk itu untuk memanggil namanya. Saat dia pergi, makhluk itu tiba-tiba bisa mengucapkan nama Elizabeth. Victor yang dari tadi ternyata duduk di tangga, kemudian mengungkapkan kepada Elizabeth bahwa makhluk itu memang bisa berbicara, tapi bukan karena kecerdasannya melainkan meniru Elizabeth. Namun menurut Elizabeth, justru kemurnian makhluk itu yang membuatnya tampak lebih manusiawi dibandingkan manusia itu sendiri. Setelah Elizabeth pergi, Victor justru merantai makhluk itu kembali dan memaksanya untuk menuruti apa yang dia perintahkan. Keesokan harinya, Victor akhirnya memberitahukan William bahwa Herlander telah meninggal dunia. Dia menunjukkan jasad Herlander dan menyalahkan kematian itu pada makhluk ciptaannya. Dia juga menyuruh William membawa Elizabeth pergi dari tempat itu. Keesokan paginya, William pun membawa Elizabeth pergi. Sementara itu, Victor yang sudah hilang kesabaran berniat mengakhiri semuanya. Dia berencana membakar makhluk ciptaannya bersama dengan menara serta semua data penelitian itu. Di waktu bersamaan, Elizabeth yang sedang dalam perjalanan tiba-tiba merasakan firasat buruk. Sementara itu, Victor menatap makhluk itu untuk terakhir kalinya. Dia meminta makhluk itu mengucapkan kata lain selain Victor. Ketika Victor hendak menyalakan api, makhluk itu akhirnya berkata Elizabeth. Namun ucapan itu tidak digubris. Victor tetap menyalakan api dan membakar seluruh tempat tersebut. Ketika api mulai melahap bangunan, terdengar jeritan memilukan dari makhluk itu. Dan dari situlah Victor sempat menyesali lalu berusaha menyelamatkannya. Namun semua sudah terlambat. Entah bagaimana nasibnya kemudian, tidak jauh dari tempat tadi, dia menemukan jas usang di dalam hutan. Dia pun langsung memakai jas itu. Di dalam perjalanan, dia bertemu sekawanan rusa yang sedang memakan sesuatu, dan dia pun ikut memakannya. Namun kedamaian itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba peluru dari para pemburu mengenai tubuhnya. Dia pun lari ke tengah hutan dan mendapati luka tembakannya sembuh seketika. The Creator kemudian menemukan sebuah rumah terpencil, lalu dia masuk ke dalam gudang generator dan tertidur di antara tumpukan karung serta tikus-tikus yang berkeliaran. Keesokan harinya barulah dia sadar bahwa rumah itu ternyata milik para pemburu yang sebelumnya menembaknya. Dari balik celah, dia mengintip kehidupan mereka. Di keluarga itu ada seorang kakek-kakek buta yang penuh kasih sayang kepada cucunya yang ceria. Hari-hari dia mengamati kebersamaan mereka dari kejauhan. Dia bahkan ikut belajar berbicara dengan meniru setiap kata yang diajarkan sang kakek kepada cucunya. Dalam diam, makhluk itu ingin menjadi bagian dari keluarga kecil itu. Dari sanalah dia mulai membantu mereka secara diam-diam, seperti mengumpulkan kayu bakar dalam jumlah banyak. Sebagai balasan, keluarga itu sering meninggalkan makanan dan minuman untuk arwah yang mereka percayai. Pada suatu hari, rumah itu diserang oleh kawanan serigala yang memangsa hewan ternak mereka. The Creator ingin menolong, namun dia justru menyaksikan bagaimana manusia membantai para serigala itu tanpa belas kasih menggunakan senapan. Setelah kejadian itu, keluarga tersebut memutuskan pergi ke kota untuk menjual hasil ternak selama musim dingin. Kesempatan inilah yang membuat The Creator memberanikan diri menunjukkan wujud aslinya kepada sang kakek. Bukannya takut, sang kakek justru tersenyum dan berkata bahwa dia sudah tahu, dialah arwah hutan yang selama ini membantu mereka.
kakek itu menyadari bahwa makhluk tersebut bukanlah monster, melainkan jiwa baik yang kesepian. Dia lalu mengajaknya tinggal bersama. Makhluk itu begitu terharu hingga meneteskan air mata. Hari demi hari mereka lalui bersama, sang kakek mengajarnya membaca dan dia mulai memahami kisah tentang Adam dan Hawa. Buku lainnya juga membuat dia semakin berkembang dan cerdas. Ketika musim dingin tiba, dia dibuat takjub oleh turunnya salju untuk pertama kalinya. Sang kakek kemudian memberikannya sebuah buku tentang hubungan manusia dengan Tuhan dan makna kematian. Dari situlah makhluk itu mulai merenungi asal-usulnya dan hanya mengingat satu nama, yaitu Victor. Sang kakek pun menasihatinya agar dia mencari tahu siapa dirinya sebenarnya dan dari mana dia berasal. Dengan tekad kuat, dia kembali ke menara tempat dia diciptakan dan di sana dia menemukan bukti mengerikan bahwa tubuhnya tersusun dari potongan jasad manusia. Dia juga menemukan surat dari William untuk Victor yang berisi alamat tempat tinggalnya. Saat The Creator pulang dari menara, tragedi terjadi. Rumah si kakek telah diserang kawanan serigala dan sang kakek ditemukan sedang dicabik-cabik. Serigala yang lain datang menggigitnya. Tapi lagi-lagi pria ini membanting serigala itu sehingga kawanan serigala pun pergi meninggalkan The Creator. Setelahnya The Creator mengangkat tubuh sang kakek. Dia mengatakan kepada kakek ini bahwa dia sudah mengetahui asal-usulnya. Namun tiba-tiba The Creator ditembak oleh keluarga sang kakek yang baru saja pulang. Di sini The Creator terluka parah. Dia pergi meninggalkan tempat itu. Walaupun demikian, para pemburu keluarga kakek itu terus menembakinya. The Creator jatuh dan meninggal. Kemudian alur cerita pun maju 1 tahun setelah kejadian. Saat ini sebuah kapal terjebak di lautan es yang membeku. Para awak kapal berusaha untuk menghancurkan es tersebut. Sampai malam pun tiba, salah satu awak kapal bernama Larson melaporkan kepada sang kapten yang bernama Anderson bahwa telah terjadi sebuah ledakan yang tidak jauh dari posisi mereka. Tanpa pikir panjang, Kapten Anderson bersama beberapa awak kapal pun segera menuju sumber ledakan itu dan menemukan seorang pria terluka bernama Victor Frankenstein. Karena Kapten Anderson baik hati, Victor pun dibawa naik ke kapal untuk diobati. Namun tidak lama kemudian muncul sesosok makhluk besar yang rupanya sedang memburu Victor. Kapten Anderson dan para kru pun berusaha menembaknya. Tapi peluru seolah tak mempan. Makhluk itu memiliki kemampuan regenerasi luar biasa. Meski berkali-kali tertembak, dia tetap hidup dan mampu naik ke kapal untuk menghabisi beberapa awak. Untungnya Larson menembak makhluk tersebut dengan shotgun hingga terjatuh. Beberapa saat kemudian mereka sadar makhluk itu tidak bisa mati. Saat makhluk kuat itu mencoba membalikkan kapal, Anderson menembak permukaan es hingga retak. Alhasil makhluk itu pun kelelep ke dalam lautan beku. Setelah keadaan mulai tenang dan Victor kembali sadar, dia akhirnya menceritakan semuanya. Victor mengaku bahwa dirinya lah pencipta makhluk tersebut yang dia beri nama The Creator. Makhluk buas itu adalah hasil dari eksperimennya sendiri. Dia menyesal dan berniat menebus kesalahannya dengan menyerahkan nyawanya. Dan dari sinilah Victor mulai menceritakan kisah masa lalunya. Victor kecil tumbuh sebagai anak sulung. Ayahnya adalah seorang dokter bedah terkenal, namun dia menikahi ibunya karena seorang bangsawan. Watak ayahnya selalu keras dan penuh ambisi, ingin menjadikan Victor penerus profesinya. Dia sering menggunakan kekerasan dalam mendidik Victor, sehingga hubungan keduanya renggang. Apalagi sang ayah jarang di rumah, dan ibunya menjadi satu-satunya tempat Victor mencari kasih sayang. Pada suatu pagi, ibunya tiba-tiba mengalami kontraksi. Ayah Victor bergegas menangani persalinan istrinya. Namun begitu anak kedua lahir, sang ibu akhirnya meninggal dunia. Bayi itu diberi nama William. Kematian sang ibu tentu saja menjadi pukulan berat bagi Victor. Singkat cerita, Victor dengan berani menyalahkan ayahnya. Dia menghina ayahnya sebagai seorang dokter yang gagal menyelamatkan istrinya sendiri. Dan sejak saat itulah Victor bertekad menaklukkan kematian dan menjadi dokter bedah yang jauh lebih hebat melebihi sang ayah. Dengan motivasi dari Dewa Kegelapan melalui mimpinya. Saat Victor sedang bercerita tentang masa lalunya itu, tiba-tiba The Creator masuk ke dalam kapal. The Creator menjelaskan alasannya mengejar Victor kepada sang kapten. Menurutnya kematian adalah anugerah Tuhan yang tidak diberikan oleh Victor. Kini dengan hati penuh kehampaan, The Creator datang menuntut satu hal pada Victor agar diberikan seorang pendamping, seorang yang bisa menghapus kesepiannya. Lalu The Creator bercerita ketika dia ditembak dan meninggal. Ternyata malam itu The Creator hidup kembali dan dia berniat untuk pergi mencari Victor ke rumah William. Victor baru saja terbangun dari tidurnya. William kemudian datang membawa kaki palsunya dan mengatakan jika hari ini adalah pernikahannya dengan Elizabeth. Namun tanpa mereka sadari, The Creator ternyata sudah berada di sekitar rumah mereka. Di sisi lain, Victor sempat menemui Elizabeth. Di hari bahagia itu, Elizabeth hanya meminta agar Victor tidak lagi berbohong dan memintanya untuk pergi dari kehidupannya. Setelah Victor kembali ke kamarnya, dia merasa ada yang mengawasi dan benar saja. Di saat itulah The Creator muncul dari kegelapan. Dia memohon agar Victor mau menciptakan makhluk baru sepertinya, seorang yang bisa menjadi pendamping hidupnya. Namun Victor menolak keras. Dia menegaskan tidak akan pernah lagi menciptakan makhluk seperti itu. The Creator yang putus asa pun mengatakan bahwa dirinya tidak bisa mati, tapi juga tidak benar-benar hidup, sehingga membuatnya tersiksa. The Creator yang marah justru menyerangnya hingga menimbulkan keributan besar. Keributan itu membuat Elizabeth datang dan dia terkejut saat kembali melihat sosok The Creator dan langsung membelainya. Sayangnya Victor yang ketakutan malah menembak makhluk itu. Tapi Elizabeth mencoba melindunginya, sehingga dialah yang tertembak. William pun menyerang The Creator dan terjadilah kerusuhan. Namun semua terhenti saat Elizabeth yang sekarat
justru meminta The Creator untuk membawanya pergi. The Creator pun menuruti permintaannya dan membawa Elizabeth menjauh dari pesta. Sementara itu William tewas akibat benturan keras sebelumnya. Di detik-detik napas terakhir, dia mengaku bahwa sejak lama dia takut pada Victor karena ambisius dan kegilaan pikirannya. Menurut William, Victorlah monster sebenarnya yang menyebabkan kekacauan ini. The Creator kemudian membawa Elizabeth ke sebuah goa. Dia menidurkan jasadnya. Dalam detik-detik terakhirnya, Elizabeth sempat berkata bahwa dia melihat sesuatu yang murni dalam diri The Creator. Tidak lama setelah itu, Victor tiba di gua dan mendapati jasad Elizabeth yang sudah tidak bernyawa. The Creator lalu muncul dan mengaku ingin mati dan menyusul Elizabeth, tapi dia tidak bisa. Dia pun menyerang Victor lalu pergi meninggalkannya. Victor yang dikuasai dendam terus mengejarnya selama berhari-hari dengan kereta salju. Dia bahkan membeli berbagai persenjataan dan dinamit berniat mengakhiri semuanya malam itu juga. Hingga akhirnya di malam sunyi, The Creator datang ke tenda Victor. Victor sudah bersiap dengan senapan dan berhasil menembak tangan The Creator. Namun The Creator malah mengambil dinamit dan menyalakannya seolah ingin menguji batas hidupnya. Granat itu pun meledak, namun ledakan itu ternyata belum mampu mengakhiri hidup The Creator. Sementara Victor diselamatkan oleh sang kapten dan perawat kapalnya. Kita kemudian kembali ke dalam kapal. Di situ kondisi Victor mulai sekarat. Victor akhirnya menyesali semuanya dan meminta maaf kepada The Creator. Dia mengakui bahwa dirinya telah salah dengan penuh penyesalan. Victor menyebut The Creator sebagai anaknya. Dia juga meminta maaf atas penderitaan yang dia ciptakan. The Creator pun memaafkannya. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Victor meminta agar The Creator memanggil namanya sekali lagi. Dia ingin The Creator menggunakan namanya dan hidup abadi sebagai Victor Frankenstein. Setelah mendengarkan kisah dari kedua belah pihak, sang kapten membiarkan The Creator meninggalkan kapal, meskipun para awak masih menatapnya dengan ketakutan. Sebelum benar-benar pergi, The Creator malah membantu melepaskan kapal itu dari jebakan es, hingga kapal itu bisa kembali mengarungi lautan. Para awak bersorak bahagia dan kapten memutuskan untuk tidak melanjutkan ekspedisi ke Kutub Utara, melainkan pulang ke rumah. Film ini diakhiri dengan adegan The Creator yang berdiri menatap matahari, dengan air mata yang mengalir di wajahnya dan film pun berakhir. Nah guys, itulah kisah dari film ini. Sampai jumpa ya di film berikutnya.